Saudara, selama tahun 2019 ada kasus yang masih jadi perhatian. Bukan soal riuh rendah dari warga, tapi soal kejanggalan yang melekat padanya. Ada pula soal pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan tayangkan dua pilihan program Aiman di tahun 2019 yang masih menjadi pertanyaan. Saya Aiman, saya menelusurinya. Saudara, saya menuju ke tempat kejadian perkara yang sesungguhnya tidak begitu jauh dari rumahnya, hanya berjarak kurang dari 1 kilometer. Kepolisian untuk lebih serius menangani kasus ini. Menuju ke lokasi tempat kejadian perkara, namun karena tidak bisa digunakan mobil, maka saya menggunakan motor bersama teman-teman dari kepolisian Polsek Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Saya akan menumpang dengan mereka. Izin ya, Bang ya. Sini, Iya. sebelah kiri. Iya. Robek dari belakang ini. dari belakang sampai ke atas. Iya. Sampai mana? Sampai sini. Dari hasil otopsi, memang ada organ yang hilang, terutama bagian perut. Ini posnya. Permisi, Bapak. Saya lihat ada sejumlah CCTV, Pak. Ada 1, 2, 3. Saya mau tanya dulu, Pak. Ini berfungsi semua? Laka tunggal. Bukan kecelakaan, tapi untuk saat ini kita duga lebih besar dia dicelakai. Ada foto yang kemudian saya dapatkan. Kalau sepintas dilihat seperti ini, seperti terkena pukulan atau mungkin tonjokan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Kapolda menjelaskan ini? Saudara, dua kasus yang dipilih di program Aiman adalah pertama, kasus seorang anak yang meninggal secara misterius di Sukabumi, Jawa Barat dengan organ hilang. Kemudian kasus kedua adalah kasus jalan kematian seorang aktivis di Medan, Sumatera Utara yang sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan. Saudara, seperti apa kedua kasus ini? Berikut informasinya. Tragis, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas mengenaskan. Ia ditemukan tak jauh dari rumahnya. Adalah Nujur Mudin alias Godek, asal Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Ia tewas pada awal tahun ini. Sejumlah organ penting dalam tubuhnya lenyap misterius. Bahkan korban ditemukan tanpa kedua mata. Tidak hanya itu, organ dalam penting, ginjal dan hati hilang. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Belum terang kasusnya. Sempat dikatakan kemungkinan korban dimangsa binatang buas. Tapi hasil otopsi forensik menyatakan ada sayatan di tubuh korban. Besar kemungkinan ia dibunuh. Jelas, ini bukan peristiwa pembunuhan biasa, namun kejadiannya seakan luput dari pantauan media. Karena di saat yang sama, perhatian publik tengah tercurah pada sejumlah bencana alam dan riuh suasana politik jelang pemilu 2019 kala itu. Sebelum ditemukan tewas, sang bocah pergi dari rumahnya sejak pukul 6 pagi pada 24 Desember 2018 lalu. Namun ia tak kunjung pulang ke rumah hingga malam hari. 12 jam menghilang atas perintah ibu, kakak tiri korban sempat mencari keberadaannya, namun tak ada hasil yang didapat. Hingga akhirnya, setelah 36 jam menghilang, korban ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu petak sawah. Lokasi penemuan jasad korban pun ternyata berjarak hanya selemparan batu alias beberapa ratus meter dari rumahnya.
Lokasi ini pun sempat dilalui sebelumnya oleh kakak dan pamannya, hingga muncul dugaan korban dieksekusi di lokasi lain dan jasadnya kembali ditempatkan di dekat rumahnya. Jika benar, apakah dugaan pembunuhan sadis ini terkait perdagangan organ vital manusia atau adakah penyebab lainnya? Belum jelas hingga sekarang. Kasus lainnya di Medan, Sumatera Utara. Jalan kematian aktivis hak asasi manusia Golfried Siregar pertengahan Oktober lalu tinggalkan banyak kejanggalan. Golfried tewas mengenaskan dengan luka parah di bagian kepala, seperti terkena pukulan. Belakangan polisi menyatakan penyebabnya adalah akibat kecelakaan tunggal sepeda motor. Namun ada yang janggal dalam peristiwa kecelakaannya. Bermula sehari sebelum ia ditemukan terkapar, Golfried pamit kepada istri untuk berkunjung ke rumah pamannya. Namun selang beberapa jam sebelum kematian, Golfried tak bisa dihubungi. Ia tiba-tiba ditemukan di sebuah terowongan di kota Medan, Sumatera Utara pada dini hari. Sepintas, tampak mengalami kecelakaan lalu lintas dan terluka parah. Namun ia hanya menderita luka di bagian kepala. Seorang penarik becak dan beberapa orang termasuk penarik ojek online sempat mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Namun belakangan, penarik becak yang membantu mengantarkan Golfried ke rumah sakit ditetapkan sebagai tersangka lantaran ia menjarah barang-barang milik korban. Saat melakukan pertolongan, 3 hari koma di rumah sakit, akhirnya Golfried menghembuskan nafas terakhirnya. Siapakah Golfried Siregar? Pria kelahiran Batam, 34 tahun silam, merupakan aktivis di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Sumatera Utara. Ia kerap mengampanyekan isu lingkungan hidup, termasuk melaporkan banyak kasus besar konflik lingkungan dari sejumlah perusahaan raksasa sebelum kematiannya. Sejumlah ancaman kerap diceritakan Golfried kepada sejumlah teman sesama aktivis. Terakhir, soal ancaman kepada diri dan juga keluarganya. Meski dinyatakan kecelakaan, kejanggalan mengemuka. Mungkinkah kecelakaan maut yang menyebabkan luka parah hanya di bagian kepala tanpa ada luka parah lainnya? Kecelakaan maut yang mematikan ini terjadi pada laju kecepatan motor di bawah 40 km per jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti penelusuran saya di kedua kasus ini eksklusif. Saudara, saya akan mengajak Anda ke Sukabumi, Jawa Barat untuk melihat sebuah kasus di mana ada seorang anak berusia 12 tahun dinyatakan tewas akibat dimangsa binatang buas. Namun ada kejanggalan. Meskipun ia dinyatakan tewas akibat binatang buas, tapi ada sayatan di tubuhnya. Dan organ-organ penting di dalam tubuhnya hilang seperti hati, empedu, ginjal, dan jantung. Bagaimana penelusuran Aiman? Saya akan mengajaknya untuk Anda. Dan saudara, saya harus memasuki jalan seperti ini. Anda bisa melihat saudara, jalannya batu dan ini masih sekitar 45 menit lagi menuju ke tempat kejadian perkara di mana ada kematian misterius seorang anak berusia 12 tahun yang organnya hilang sampai saat ini termasuk kedua bola matanya. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.